Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan fisika termal untuk membahas tentang beberapa besaran sifat dari gas ideal. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang V maksimal gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang V rata-rata ya, atau laju rata-rata. Nah, ketika membahas tentang laju rata-rata, secara sederhananya V rata-rata itu kan sebenarnya adalah perkalian dari penjumlahan dari perkalian kecepatan kali jumlahnya. Jadi VI kali NI dibagi jumlah total. Nah, kalau dalam bentuk ininya kita bisa ubah penjumlahan ini menjadi dalam bentuk integral seperti terlihat pada persamaan ini ya, dimana jumlah kecepatan laju dikalikan dengan distribusi lajunya ya. Jadi laju kali jumlahnya. Jadi bukan probabilitas ya. Ya, intinya adalah jumlah partikel dengan kecepatan v gitu. Ya. Kemudian kita masukkan semuanya komponennya. Jadi ini v masuk kali NV, di mana NV-nya sendiri adalah 4V 4V BV sebenarnya. Mungkin disederhanakan menjadi 4V NM pangkat 3/2 dibagi 2V KT pangkat 3/2 ya. Ini sebenarnya V ini adalah dari laju ini kali eksponensial minus mv kuadrat per 2 KT kali V kuadrat. Ini adalah dari NV nya sendiri, dari NV ya, diintegral terhadap dV, kemudian dibagi NV dV. Harusnya yang ini tidak usah ada ya. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, caranya gimana ya? Caranya sebenarnya secara sederhana, coba kita lihat. Karena ini adalah konstanta, ini bisa dibagi ya, hasilnya adalah ini, bagian ini saja ya. Oke, nah jadi kecepatan rata-rata atau kecepatan rata-rata itu sebanding dengan integral 0 sampai tab hingga V kuadrat V pangkat 3 eksponensial minus mv kuadrat per 2 KT dV per V kuadrat eksponensial minus mv kuadrat per 2 KT dV ya. Ya, jadi lihat bentuk integralnya adalah, nah ini tidak bisa langsung dibagi. Kenapa? Karena harus diintegralkan terlebih dahulu. Itu. Nah, bagaimana cara mengintegralkannya? Cara paling mudahnya adalah kita misalkan bahwa X sama dengan mv kuadrat per 2 KT, maka V itu sama dengan ini. V sama dengan akar 2 KT per M dikali dengan X pangkat setengah. Ya, jadinya kita dapat V pangkat 3 itu adalah 2 KT per M pangkat 3/2 dikali dengan X pangkat 3/2. Kemudian kita turunkan dV yang ini nih, kita turunkan menjadi akar 2 KT per M kali setengah X pangkat minus setengah. Hasilnya seperti ini, kali dx. Dengan demikian integralnya kita ganti ya, dimana V pangkat 3 itu masukin ini eksponensial minus X, karena ini adalah sama dengan minus
MP kuadrat per 2KT gitu ya. Kemudian kalian ini adalah devi-nya diubah menjadi ini. Hasilnya disederhanakan menjadi sama dengan setengah kali 2KT per M pangkat 2 kalikan integral X eksponensial minus X dx. Nah, ini sebenarnya integral 0 sampai tak berhingga X pangkat 1 eksponensial minus X dx itu sama dengan fungsi gamma. Nilai ini ditambah 1 tambah 1 ya. Nah, hasilnya adalah fungsi gamma 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini fungsi pangkatnya adalah n, berarti di sini adalah n plus 1. Nah, karena n-nya adalah 1, maka jadi dia adalah fungsi gamma 2. Nah, berapa nilai fungsi gamma 2? Nah, fungsi gamma 2 itu nilainya adalah 1 faktorial atau nilainya ya 1 gitu. Jadi integral pembilangnya itu menjadi setengah 2KT per M pangkat 2. Nah, itu adalah pembilangnya. Bagaimana penyebutnya? Nah, ini penyebutnya. Penyebutnya adalah kita ubah dengan syarat-syarat persamaan di atas dan V kuadrat ya, berarti hasilnya seperti ini. 2KT per M kali X eksponensial minus X kali setengah akar 2KT per M kali X pangkat minus setengah dx. Hasilnya adalah setengah kali 2KT per M pangkat 3 per 2 kali integral dari 0 sampai tak berhingga X pangkat setengah eksponensial X dx. Nah, coba perhatikan nilai integral ini kan integral X pangkat N eksponensial minus X dx itu sama dengan gamma N plus 1. Nah, ininya setengah, N-nya setengah, maka nilainya sama dengan gamma 3 per 2. Nah, gamma 3 per 2 itu sama dengan setengah gamma setengah. Nah, ini hasilnya adalah akar pi per 4 kali 2KT per M pangkat 3 per 2. Oke. Nah, laju akhirnya adalah jadi pembilang dibagi oleh penyebut. Pembilangnya adalah ini setengah kali 2KT per M pangkat 2 dibagi akar pi per 4 dikali 2KT per M pangkat 3 per 2. Hasilnya adalah 2 per akar pi kali akar 2KT per M atau akar 8KT per PM. Ini adalah kecepatan rata-rata. Ya. Kecepatan rata-rata. Nah, dari sini apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk melihat dari distribusi itu berapa kecepatannya. Itu ya. Dan distribusi kita tahu. Jadi kecepatan yang menggambarkan tentang sistem secara umum gitu. Ya. Walaupun kalau ini adalah kecepatan laju maksimal, gitu ya. Kalau ini adalah kecepatan rata-rata, V rata-rata, gitu ya. Ada lagi satu lagi yaitu V RMS atau akar dari V kuadrat. Apa maknanya? Maknanya sebenarnya ini yang lebih bermakna sebenarnya dibandingkan V rata-rata. V RMS itu menggambarkan tentang V kuadrat, akar dari V kuadrat. Seperti kita ketahui bahwa energi itu sebanding dengan setengah M V kuadrat. Jadi kalau kita punya V RMS, itu sebenarnya kita memiliki bisa menggambarkan V kuadrat. Ya,
bisa menggambarkan energi dari sistemnya atau dari gas tersebut. Bagaimana cara untuk menghitung PRMS? Ya, hampir sama dengan metode sebelumnya. Ya, untuk PRMS atau V kuadrat lah. Ya, kita hitung dulu V kuadrat. Berarti V kuadrat itu adalah integral dari V kuadrat kali distribusi NV dV dibagi oleh partikel total. Jadi ini adalah V kuadrat kalikan jumlah partikel per kecepatan, berarti untuk setiap kecepatan berarti dibagi oleh jumlah partikel total. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masukkan untuk NV-dV-nya, gitu ya. Kita dapatkan ternyata, oh maaf, ini harusnya salah, ini nggak ada. Ini harusnya nggak ada di sini, ya. Nilai V itu nggak ada karena dia adalah eksponen, unsurnya cuma ini aja. Dan ini sebenarnya, ya, nggak ada V. Jadi nanti hasilnya adalah V kuadrat kali V kuadrat, jadi V pangkat 4 eksponensial pangkat minus MP kuadrat per 2 kT dV dibagi integral V kuadrat eksponensial minus MP kuadrat per 2 kT. Ya, kenapa? Karena depannya hanya konstanta ya. Nah, dengan mensubstitusikan dengan cara yang sebelumnya, ya, kita dapatkan ya bahwa pembilangnya itu kita dapatkan menjadi 3 akar pi per 8 dibagi 2 kT per M pangkat 5 per 2. Dan kita tahu bahwa penyebutnya itu adalah akar pi per 4 kali 2 kT per M pangkat 3 per 2. Dengan demikian V kuadrat rata-rata adalah 3 kT per M. Nah, seperti kita ketahui, V kuadrat merupakan laju RMS atau VRMS, di mana VRMS sama dengan akar dari V kuadrat rata-rata. Jadi VRMS sebesar akar dari 3 kT per M. Kita masukkan V kuadrat ke dalam persamaan energi. Ya, kan setengah M V kuadratnya adalah 3 kT per M. Itu berarti energi itu adalah 3 per 2 kT. Nah, jadi ini adalah energi rata-rata, bahwa energi rata-rata gas ideal itu adalah 3 per 2 kT. Ya, sebenarnya ini adalah energi pada saat kecepatan rendah atau suhu rendah. Tapi kalau suhu tinggi itu ada kriteria lain. Jadi kalau ini PRMS itu dihasilkan dari kecepatan karena translasi. Nanti ada lagi dua yang lainnya. Jadi energi itu disebabkan translasi karena vibrasi. Yang ketiga adalah karena rotasi. Ya, tapi itu nanti kajian di belakang-belakang.